Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya dalam 2 minggu ini, ya kurang lebih banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Ya, seringkali kita punya rencana. Pasti dalam setiap rencana kita ingin sebuah rencana ini akan sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Ada 2 hal. Yang pertama saya ketemu seorang, ngobrol. Dalam percakapan itu nggak sengaja, ya cukup lama temannya. Dari obrolan ini, ya seorang wanita ngobrol, mungkin juga ada istri saya juga di situ ngobrol. Dia nggak sengaja dia curhat masalah dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Ada sebuah masalah, dia ngomong begitu terbukanya dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya. Mengenai suaminya, wah dia nggak ada sebuah kecocokan, banyak hal yang diutarakan. Banyak masalah yang merasa dia, hal yang seringkali membuat dia dalam hatinya ada sebuah kekecewaan. Dia harus apa? Aku harus berbuat seperti apa? Aku udah melakukan ini banyak hal untuk suamiku, tetapi suamiku seperti apa? Dia orang udah kenal Tuhan. Akhirnya dari sebuah cerita, dia mencoba dalam sebuah apa yang ada dalam hatinya yang belum beres, dia mencoba untuk melayani. Aku mau melari dalam pelayanan. Aku melayani ini, aku melayani. Saya dengarkan aja dia cerita. Setelah dia cerita, saya ambil sebuah ayat dari firman Tuhan. Apapun yang kamu lakukan itu baik, tapi bukan menyelesaikan masalah. Ingat firman Tuhan, kantong yang lama diisi dengan anggur yang baru, lama-lama kan rusak. Kantong yang baru harus diisi dengan anggur yang baru. Kamu berusaha menutupi segala sesuatu dalam hidupmu dengan segala apa yang kamu anggap baik, padahal hatimu yang belum selesai. Masalah di dalam hatimu. Terus gimana? Datang kepada hamba Tuhan yang kau percayakan siapa? Minta sesuatu hal untuk pemberesan. Enggak sih yang seperti ini, mungkin baik. Tetapi ujungnya suatu saat itu akan meledak. Dan kau enggak akan pernah tahu kapan itu meledaknya. Jalan satu-satunya, datang pada hamba Tuhan. Ngomong terus terang kepada hamba Tuhan. Selesaikan masalahmu. Dua-duanya harus datang kepada hamba Tuhan dengan keterbukaan. Itu baru bisa menyelesaikan. Percuma kamu melakukan semua hal menutupi, aku udah melayani ini, enggak ada artinya. Kalau kamu enggak datang pada Tuhan, pemberesan dalam hati. Karena firman Tuhan segala sesuatu terpancar dari hati. Ini memancar kehidupan. Kalau hati kita enggak beres, apapun yang kita lakukan enggak akan selesai. Ini satu hal. Yang sekali lagi yang kedua, ini masalah saya. Tuhan izinkan tanggal 15 kemarin, 15 September saya sekeluarga boleh pergi ke luar kota. Mungkin saya nggak bisa ibadah saat itu ya di tempat ini. Perjalanan saya satu keluarga ya kan pergi ke Bandung waktu itu tanggal 15 hari Minggu pagi. Saya ingin ada suatu fellowship buat keluarga, ada suatu pendekatan saling mengenal ya kan. Jauh-jauh hari memang saya udah planning buat tempat itu. Ya, sebuah tempat di daerah Pengalengan mungkin tahu ya dengan Pengalengan itu. Informasi yang pertama dari istri saya dengar tempat itu ya sejuk, nggak dingin, is okay, nggak ada masalah. Akhirnya searching tempat itu dapat. Tapi adalah sebuah tempat di Pengalengan itu. Sampai sana ya kan hari Minggu jam berapa siang ya? 13. Saya pertama kali nginep di Bandung, ya berapa jam itu, nggak begitu macet. Sampai suatu tempat yang daerah mungkin tahu Dusun Bambu ya, dari jam 2 saya pergi waktu itu. Sampai sana macetnya seperti Tegal, perjalanan Tegal ke Bandung, macet perjalanan kesannya hampir 4 jam. Waduh, buat hati ini sering kali menjadi hampir marah. Tetapi aku belajar mengucap syukur dengan segala apapun. Kita bisa menikmati sampai di sana. Akhirnya kita makan, nggak lama kita pulang kembali ke Bandung. Dan besoknya kita pergi ke daerah Pengalengan. Besok Pengalengan perjalanan lancar.
Kita boleh menikmati pemandangan udara yang sejuk, ya kan. Pada saat itu cuaca ya saya merasa dingin, tetapi istri saya enggak dingin. Dia pertama, wah enggak dingin kok. Dia berdua antusias, enggak dingin, oke enggak dingin. Akhirnya kita boleh menikmatin, saya di villa, ya kan. Dan anak-anak semua main berapa permainan sampai sore, akhirnya jam 6 saudara, ya kan, mandi-mandi semua udah mandi semua. Kita acara makan biasa, kita acara bakar-bakaran, makan, ya kan, menikmatin suasana malam yang mulai dingin. Net kejadian saudara, begitu kita mulai tidur sekitar malam, udah tidur malam, tiba-tiba hawa dingin udah mulai merasa saudara, udah mulai merasa mendekat. Semakin pagi, semakin mendekati pagi itu sudah mulai dingin. Tiba-tiba saudara, sesuatu hal yang saya percaya itu seizin yang dari Tuhan ya. Segala sesuatu. Tiba-tiba jam 2 pagi saudara, istri saya merasa perutnya gak enak. Dia, aduh aku mau ke belakang rasanya gak enak. Saya hanya wajar, dia mau ke belakang mungkin ya kan. Tetapi pada saat kesunyian saya mendengar suara rintihan. Saat itu rintih, aduh panggil pelan sekali Bibi. Saya dengar, aduh ada apa ya. Saat itu akhirnya saya bangun. Tiba-tiba di kamar mandi, napasnya udah sesek saudara. Dia gak bisa berbuat apa-apa dengan kelemahan tubuhnya. Rasanya aduh, akhirnya semua bangun. Suasana itu menjadi suasana yang harusnya kita bisa sukacita. Tiba-tiba dalam sebuah keningan itu, tiba-tiba ada sesuatu keadaan yang penuh panik. Panik sampai saya bilang sama salah satu mantu, siapkan mobil. Karena sudah gak bisa apa-apa. Dari nafasnya udah setengah. Ya kan, dia udah lemes di tempat PAB itu dia duduk, dia gak ada tenaga untuk berdiri, gak ada. Saya junjung coba gak kuat, sudah lemes. Aku bingung, Tuhan. Akhirnya tengah malam jam 2 pagi di tengah-tengah hutan saya bayangkan mau kemana. Saya bingung, terus terang ada sebuah kepanikan ada dalam diri saya itu. Tetapi di dalam kepanikan saya punya sebuah ketenangan, Tuhan tolongi aku. Kalau Engkau enggak menolong aku Tuhan, apa yang bisa aku buat di tengah-tengah ini? Coba salah satu mantunya telepon, ada rumah sakit tapi jaraknya jauh. Ada dokter tapi jam 2 pagi kemana kita mau berobat di tengah hutan? Rasanya aduh sesuatu. Terus kalau sampai ada pun kita berangkat, ini sesuatu yang justru membingungkan siapa yang nganter, siapa yang tinggal. Karena ada anak kecil, baby, bingung, semuanya bingung. Cuma sekali lagi saya minta yang dari Tuhan, Tuhan tolongi aku. Aku minta ampun sekali lagi di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni aku. Jika ada sebuah hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, aku minta ampun. Di dalam situ aku mulai ketenangan, terus kita berdoa, ayo hadapkan Tuhan. Mobil udah siap saudara untuk berangkat. Malam-malam itu mobil kita ada di belakang, akhirnya kedor tetangga yang nginep sebelah supaya mobilnya posisinya ada di depan. Karena apa? Suatu saat ini standby, aku pergi, gak usah lama lagi. Kebetulan waktu manggil ambulan gak datang. Susah dia, gak ada ambulan wis. Tetapi satu hal saya hadapkan Tuhan tolongi aku. Disitulah ada sebuah ketenangan, ada sebuah hal di mana Tuhan mulai beri kekuatan buat istriku. Dia mulai bangkit, dia mulai nahan napas. Gimana? Apa mau kita tetap ke rumah sakit? Apa kita harus tetap ada di sini? Tetap ada di dalam Tuhan. Kita mulai hening, terus aku bawa terus dalam Tuhan. Istrinya mulai, udah gak usah. Pasti Tuhan tolong. Yuk kita sepakat, kita doa di hadapan Tuhan. Minta anugerah Tuhan, aku sepakat. Semua tetap ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Akhirnya istri saya mulai ada kekuatan mengalir, mulai bisa duduk, mulai bisa tidur kembali. Dia mulai tidur saudara. Berapa menit kemudian saudara, gak lama, tiba-tiba anak yang kecil baby yang 7 bulan, cucu saya, nangis histeris. Di tengah-tengah keheningan itu tiba-tiba anak kecil nangis gak bisa berhenti. Mungkin lapar, saya mikir laparkan susu, buatkan susu, dibuatkan susu. Ketika dibuatkan susu tetap nangis histeris.
Mamanya coba ngangkat, nggak bisa. Papanya coba ngangkat, nggak bisa. Tuhan, apalagi Tuhan, tolongi aku Tuhan. Sekali Tuhan, aku minta sekali lagi pagar perlindungan Tuhan. Ya kan, minta perlindungan, minta pengampunan, hadapkan ke Tuhan. Tiba-tiba di tempat itu saya ingatkan, saya berdoa, saya deklarasikan Mazmur 91. Kemudian anak itu saya tekap ke dalam dada saya. Karena mamanya dan papanya nggak bisa untuk menenangkan suasana pada saat itu. Akhirnya saya dekap. Di saat itulah aku ingat deklarasi Mazmur 91. Akhirnya saya dengan perkataan dengan iman. Kebetulan deklarasi Mazmur itu sudah hafal di luar kepala saya. Saya katakan dengan iman, mulai perkatakan dari ayat pertama sampai akhir. Begitu selesai, sebelum selesai anak itu sudah tidur, sudah tenang. Akhirnya saya menyanyikan sebuah lagu, penyertaanmu sempurna. Di tengah-tengah itu mulai hadirat Tuhan, ketenangan mulai. Anak itu mulai tenang. Akhirnya apa saudara? Saya bawa, ayo semua tidur. Semua tidur, ini udah pagi, sekitar jam 3 udah pagi. Ayo kita tidur. Anak itu kemudian saya tidur di dada saya. Kemudian tidur di dada saya selimutin karena dingin saudara. Kasurnya aja saya pegang dingin. Saat itu kalau nggak salah 13 derajat. Semua prediksi istri saya waktu itu nggak dingin itu dia nginep pada saat di hilir. Saya nginep di tengah gunung, beda, cuacanya beda, dinginnya beda. Dia nggak memprediksi sampai segitu. Yang dibawa nggak ada sesuatu yang hangat. Wah, bingung semua. Tetapi satu hal, kami tetap mengucap syukur. Di situ anak saya, cucu saya dibaringkan di dada saya. Saya tetap tidur sampai pagi saudara. Menjelang pagi jam 4, mama dari baby itu tiba-tiba kedinginan. Papi kedinginan. Wah, apalagi nih Tuhan, belum selesai. Paminya kedinginan gigil. Aduh Tuhan, dia dingin sekali, Pi. Gak kuat, Pi, dingin sekali. Harus gimana? Saya benar-benar gak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya di kasur tidur sama cucunya di sini, ya kan. Saya bisa, akhirnya saya bangunkan Albert. Albert bangun, Albert bangun. Dia bangun, minum air hangat, cepat minum. Ketika masuk kamar mandi, saya mau ke kamar mandi, saya dengerin, keluar lagi enggak, aku tunggu keluar, puji Tuhan. Kalau enggak saya bingung lagi nih, baby masih ada di sini, mamanya Syunya masih tidur, saya bingung. Saat itu akhirnya Pak, mulai dengan tidur, minum air hangat, mulai tidur. Akhirnya ketika saya nggak bisa tidur, walaupun tidur sebentar, saya nunggu jam berapa, jam 4, aduh masih lama Tuhan. Tunggu lagi jam berapa, setengah 6, masih lama. Akhirnya anak itu setengah 7, anak itu bangun. Dan pagi itu bangun, gak ada apa-apa saudara. Besok cucunya sehat, istri saya sehat sampai sekarang, gak terjadi apa-apa. Jadi saya mengucap syukur, Tuhan aku tahu semua perkara apapun Tuhan, seringkali kita prepare punya rencana, tetapi setiap di ujung rencana itu ada sesuatu yang Tuhan izinkan. Bagaimana kita tetap mengucap syukur pada Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang tetap pegang kendali. Gak ada rencana kecelakaan apapun yang Tuhan izinkan tanpa seizin Tuhan. Sekalipun kita ada di lembah kekelam, Tuhan pasti tolong kita. Tidak akan dibiarkan penyebabnya, gak tahu. Yang penting Tuhan tetap pegang kendali atas segalanya. Amin saudara. Itu satu hal. Bagaimana saudara? Di dalam perjalanan hidup saudara, mungkin saudara banyak hal. Kita udah prepare, kita udah merencanakan segala sesuatu. Tetapi kehendak Tuhan yang lain, jangan marah dengan setiap apapun yang Tuhan izinkan. Tetap jalanin apa yang Tuhan mau. Malam hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan di dalam 2 Tawari 11 ayat 1-4. Coba kita baca firman Tuhan. 2 Tawari 11 ayat 1-4. Coba dibuka firman Tuhan. Saya bacakan ayat pertama. Ketika Rehabiam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Ayat 2. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabiam anak Salomo Raja Yehuda
Dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian. Ayat 4. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Siapa daripada Rehabeam? Raja pertama kita tahu Saul, Daud, kemudian Salomo. Dari Salomo lahirlah Rehabeam. Pada saat akhir pemerintahan daripada Salomo berakhir, ya kan, ada seorang nabi yang nama Ahia yang berkata kepada Yerobeam bahwa engkau akan menerima dari ketemu Yerobeam. Dia berkata dengan dia melihat sebuah kain yang baru kemudian dikoyakkan menjadi 12 bagian. 10 bagian aku serahkan kepada Yerobeam, yang 2 bagian serahkan kepada Rehabeam. Terpecahlah kerajaan itu, kita tahu cerita itu. Kemudian 10 kerajaan masuk dari Yerobeam dan 2 Yehuda dan Benyamin masuk kepada Rehabeam. Rehabeam di firman Tuhan ini katakan, dia sudah mengumpulkan semua pasukan Yehuda Benyamin 180.000 orang untuk siap berperang. Tetapi pada saat dia udah prepare, udah mulai berperang, kemudian seorang nabi berkata, jangan kamu maju berperang melawan saudaramu. Satu hal kita belajar dari yang pertama ini, saudara. Gak mudah, saudara. Kalau kita sudah punya rencana, mungkin kau punya rencana yang begitu indah dalam hidupmu, udah prepare jauh. Aku udah mau ngerebut kembali apa yang aku hilang. Tapi di tengah-tengah itu, Tuhan bicara, jangan kau pergi. Inilah yang seringkali kita harus belajar sebuah ketaatan, saudara. Enggak gampang, saudara. Mungkin kita kalau kita mendengar sebuah cerita ini hal yang gampang, tetapi pada prakteknya, kalau kita sudah punya rencana demi rencana, suara yang dari Tuhan. Karena kita bingung antara suara yang dari Tuhan atau dari kata hati kita sendiri, kemauan kita, ego kita. Untuk membedakan itu kita benar-benar enggak. Tetapi Rehabeam sekali lagi dia mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam ayat keempat itu katakan, ya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau Tuhan yang menghendaki semua harus terjadi, kita mau berdoa seperti apapun gak ada artinya, saudara. Bagian kita hanya taat dan mengalir apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan yang menghendaki semua yang terjadi, semua harus terjadi dalam hidup. Kita harus menuruti semua rencana-rencana demi Tuhan, hari demi hari apa yang Tuhan mau. Mungkin hari-hari ini engkau ada dalam setiap kehidupan saudara. Engkau sudah melakukan segala sesuatu, tetapi di tengah terjadi hal yang tidak engkau inginkan terjadi dalam hidupmu. Engkau merasa ada sesuatu yang Tuhan, kenapa Tuhan ini harus terjadi dalam hidupku Tuhan. Di tengah-tengah aku harus mengalami sebuah pemulihan. Tetapi kalau engkau enggak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau bisa menjadi orang yang marah. Engkau bisa menjadi orang yang bersungut-sungut. Engkau menjadi orang yang kecewa. Tetapi sekali lagi, apapun yang terjadi, tetap dengar apa yang Tuhan mau. Yang dilakukan Rehabeam saat itu, firman Tuhan katakan, dia mendengar apa yang Tuhan. Apakah cukup di situ? Enggak, saudara. Di ayat 5 kita baca, coba lihat. Ayat 5 sampai ayat selanjutnya. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Selanjutnya, ia memperkuat Betlehem, Etam, dan Tekoa, Betsur, Suko, Adulam, Gad, Meres, dan Sib, Adoraim, Lagis, Azekah, Sur, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh, demikian Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia di daerah-daerah kediaman mereka. Cukup sekian. Yang dilakukan Rehabeam apa? Dia memperkuat kota-kota berkubu.
bagian saudara. Ketika saudara mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, tiba-tiba Tuhan stop, berhenti, jangan lakukan. Yang pertama yang harus saudara lakukan seperti apa yang dia membangun kota-kota berkubu. Dalam arti kata seperti ini, kota-kota berkubu yang saya boleh gambarkan, mari saudara harus bangun di mana saudara mempunyai sebuah perisai dan pertahanan. Apa itu? Mungkin doa saudara. Itu seperti kota-kota berkubu. Mungkin penyembahan saudara. Itu seperti saudara sedang membangun sebuah kota-kota berkubu. Mungkin engkau ketika engkau saat teduhmu, baca firmanmu, itu sedang membuat sebuah kota-kota berkubu di dalam hidup saudara. Karena pusat penyembahan saat itu ada di Yerusalem. Kalau kita sudah membangun kota-kota berkubu di dalam setiap hidup kita, kita percaya apapun yang musuh akan masuk di dalam hidup kita, dia tidak akan bisa masuk. Karena apa? Ada sesuatu yang membentengi kita, ada perisai-perisai yang ada dalam hidup daripada hidup kita. Kota-kota berkubu inilah yang saudara harus bangun. Kota-kota berkubu inilah yang saudara harus ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau hari-hari ini kita tidak membangun sebuah kota berkubu dalam hidup saudara, saya percaya saudara akan gampang sekali musuh akan masuk. Ini yang dilakukan Rehabiam. Rehabiam di satu sisi dia tidak boleh menyerang, tapi dia tidak bertinggal diam. Dia bangun pasukan yang begitu kuat untuk di mana musuh suatu saat datang, dia udah kuat. Tetapi apa yang terjadi saudara? Coba baca di dalam 2 Tawari 12 ayat yang pertama. 2 Tawari 12 ayat pertama. Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ini yang terjadi. Seringkali di dalam hidup kita nggak pernah sadar saudara. Kita tahu tujuan dari si jahat itu apa? Pencuri datang untuk membunuh, ya kan, membinasakan, mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada hal yang iblis seringkali lakukan dalam hidup kita, ada 3 perkara Tuhan. Kalau dia tidak mendorong kita untuk kita jatuh, dia bisa juga menghentikan kita untuk kita tidak lagi berbuat apapun yang Tuhan mau. Atau satu hal yang sering kali kita nggak sadar, iblis bisa angkat kita tinggi supaya tetap satu hal, supaya tujuan dari segala apapun, baik mendorong, menghentikan atau mengangkat kita, satu hal sama. Dia ingin setiap orang-orang yang percaya jatuh di dalam dosa dan tinggalkan Tuhan. Ini satu hal. Seringkali orang hanya sadar ketika ada di dalam lembah kekepalaman, dia berseru, Tuhan, Tuhan tolong, dia boleh kuat. Dia berseru kepada Tuhan. Mungkin iblis punya pikiran, dengan cara yang seperti ini, dia nggak akan bisa tetap berseru terus di dalam Tuhan. Coba sekali-kali buat dia angkat tinggi. Ketika dia buat dia angkat tinggi, orang mulai lupa diri. Orang nggak lagi ngandalkan lagi. Tetapi di ayat selanjutnya coba kita baca ayat 2. Ayat 2. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabiam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Di tengah ketidaksetiaan itu, apa yang terjadi? Timbullah musuh-musuh Sisak mulai menyerang Rehabiam. Karena apa? Berubah setia. Karena apa? Mulai meninggalkan hukum Tuhan. Karena apa? Merasa dirinya sudah kuat. Karena apa? Merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Karena apa? Merasa aku udah mampu dengan melakukan apa. Merasa apa? Merasa sudah nyaman dengan segala apapun yang dia punya. Dia lagi sudah nggak lagi mengandalkan Tuhan ada dalam hidupnya. Akhirnya apa? Tuhan izinkan daripada Sisak itu masuk di dalam kerajaannya. Di ayat selanjutnya, coba di ayat 3.
Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ayat 4. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Ia merebut kota-kota benteng. Yang direbut pertama kota-kota benteng. Apa yang direbut? Saudara harus sadar. Ketika saudara udah melakukan banyak hal, aku udah doa, aku udah penyembahan, aku udah baca firman, tiba-tiba saudara merasa, Tuhan, kok aku nggak mau doa lagi ya? Seharusnya jam doa saudara mulai jam 5, tiba-tiba saudara udah mulai abaikan. Hati-hati, sebuah kota berkubu saudara sudah mulai diserang. Saudara mulai baca firman, saudara nggak lagi baca firman. Sebuah kota berkubu dalam hidup saudara sudah mulai diserang tanpa saudara sadari. Tapi kalau terus saudara biarkan tanpa terasa, dikatakan dari firman, bahkan mendekati Yerusalem. Diri kita nggak sadar, tiba-tiba saudara, musuh sudah ada di depan saudara, dan saudara tidak akan lagi bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Penyembahan apapun kok enggak lagi peka dengar apa yang Tuhan katakan. Karena jam doa saudara, penyembahan bahkan meninggalkan seluruh hukum Tuhan, meninggalkan firman Tuhan, merasa sudah mampu, merasa sudah kuat, merasa sudah segalanya. Tiba-tiba musuh datang dan saudara merasa gak bisa apa-apa. Tetapi di ayat selanjutnya coba kita lihat. Ayat 5. Maka pemimpin Nabi Semaya datang kepada Rehabiam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang bergumul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Ayat 6. Ini respon daripada, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Bagaimana saudara bisa berkata ketika kita dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi? Ketika musuh mulai menyerang dalam hidup saudara, yang saudara yang harus lakukan, katakan, Tuhan, aku telah berdosa. Apa yang harus kita lakukan? Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Rehabiam dan para pemimpin saat ini, dia tahu dia sudah tinggalkan Tuhan. Pada saat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Di ayat selanjutnya Tuhan katakan, ayat 7. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatkan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantara Sisak. Ini satu hal yang saudara belajar, akan setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ayo mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini, jangan menjadi marah. Alkitab banyak mencatat. Dari cerita ini kita tahu, kemudian Sisak itu tetap Tuhan izinkan menyerang. Tetapi di ayat 12 sekali lagi, Raja Rehabiam berlutut di hadapan Tuhan dan merendahkan sekali lagi di hadapan Tuhan. Saat itulah murka Tuhan surut dan kerajaannya bisa dikembalikan, dipulihkan. Kalau kita melihat kisah daripada orang yang sama, mungkin kita pernah belajar dari seorang Daud. Daud pun pernah melakukan sebuah dosa. Tidak percaya Daud, kita pernah dengar kisah Daud, saudara? Ya. Apa yang terjadi? Ketika Daud, yang pertama itu dosa Daud, saudara, dia bunuh Uria, dia ambil istrinya Batseba. Tetapi pada saat dia lakukan itu semua, apa yang terjadi?
Dia nggak sadar sebuah dosa yang sudah dia buat. Tetapi oleh seorang Nabi Nathan datang kepada Daud. Dia ngomong, kamu telah berdosa. Kamu telah melakukan hal yang gak berkenan. Apa reaksi Daud? Dia bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Ingat Daud, kisah Daud yang lain. Ingat ketika Daud melakukan sebuah sensus, sebuah cerita, ya kan? Ya, di zaman dimana masa pemerintahan Daud itu akhir. Dia merasa udah nyaman, dia merasa sudah kuat, dia merasa sudah hebat. Disitulah hati Daud pengen tahu, seberapa sih aku punya kekuatan. Mungkin pada saat itu anak buahnya Panglima Yoab coba mengingatkan, tapi gak gubris, tetap titah raja tetap harus dilakukan. Tapi yang terjadi, saudara, di tengah-tengah itu, kalau kita melihat tiba-tiba Daud di dalam, coba kita baca di dalam 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 10 dan 11. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ayat 11. Setelah Daud bangun daripada waktu itu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud demikian. Apa yang dikatakan? Ayat 12. Pergilah katakan kepada Daud, begini firman Tuhan, 3 perkara ku hadapkan kepada, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Gak usah dilanjut sampai situ. 3 perkara kita tahu. Yang pertama, 3 tahun dia harus, dalam arti kata, mengalami kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar musuh, 3 hari penyakit sampar. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, hati Daud berdebar-debar ketika dia sudah melakukan ini. Ini bicara segini, saudara. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini ya, saudara. Setiap dalam hidup kita nggak luput yang namanya sebuah kesalahan. Itu pasti ada. Kekeliruan, dosa yang kita buat. Seringkali kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kepekaan untuk kami dengar apa yang Tuhan katakan. Tetapi hari-hari ini saya minta sama Tuhan bukan kepekaan untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Saya minta dari Tuhan, Tuhan berikan aku kepekaan untuk di dalam dosa. Karena seringkali orang gak sadar, kita hanya minta sama Tuhan pekah untuk mendengar, tapi tidak pekah dalam dosa. Daud pekah dalam dosa. Sebelum Nabi itu negur, ketika Daud sudah melakukan sebuah dosa, hatinya berdebar-debar. Aduh, aku udah berdosa. Aku udah melakukan kekeliruan. Ini yang harus ada dalam diri kita. Cepat berbalik. Karena sering orang gak sadar. Ketika sudah melakukan sebuah kesalahan, dia terus terjang kesalahan itu terus. Sampai kita babak belur dalam masalah itu, harga yang harus dibayar akan jauh lebih berat, saudara. Ketimbang sebelum itu terjadi, lebih dulu kita datang pada Tuhan, merendahkan kita di hadapan Tuhan, minta ampun daripada Tuhan. Saya percaya dengan itikat sesuatu hal ada dalam diri kita, maka segala apa yang tidak baik tidak akan terjadi dalam hidup kita, akan diluputkan. Tapi satu hal, ini 2 hal di mana kita belajar mengenai Daud dan Rehabiam. Tapi tidak semua orang yang ketika ditegur Tuhan itu mau, saudara, punya respon yang seperti ini. Ada seorang raja yang ditegur, dia menjadi marah, dia menjadi kejengkel atas sebuah teguran. Coba kita baca
di dalam 2 Tawari 26 ayat 4. Ini cerita mengenai Raja Uzia. 2 Tawari 26 ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu 2 Tawari 26 ayat 4. 2 Tawari 2 Tawari 26 ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Raja Uzia, kalau kita melihat ceritanya dari mulai ayat 4 sampai 15, dia melakukan yang benar. Dia apa yang tidak boleh yang Tuhan perbuat tidak dilakukan. Dia bangun mezbah, semua hal yang baik dia bangun. Tetapi yang terjadi sekali lagi di dalam 2 Tawari 26 ayat yang ke-16. Coba ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat 17. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Reaksinya apa saudara? Marah. Seringkali orang, kalau kita seringkali ditegur menjadi marah, hati-hati saudara, ada sesuatu yang hal nggak beres. Seringkali saya pernah melihat orang yang ngamatin orang, pada saat dia hidupnya biasa, dia ditegur, dia bisa terima saudara, karena merasa kehidupannya biasa. Tapi ketika dia sudah mapan dengan segala apa yang dia punya, ekonominya dia mulai, ketika teguran yang sama, omongan yang sama, bisa beda hatinya, marah. Kamu tahu sih, dia merasa sudah berbeda karakternya. Dulu sama sekarang berbeda. Karena apa? Dia udah punya semuanya. Merasa aku udah merasa punya. Iya kan? Sudah melihat orang yang seperti ini? Saya percaya biarlah di tempat ini gak ada, saya percaya. Kalau di tempat lain banyak. Mulainya hari-hari ini kalau Tuhan sudah angkat kita, biarlah kita menjadi orang yang tetap merendahkan diri apapun keadaan kita. Kita punya hati dan karakter yang ilahi yang tetap ada. Jangan sikap dan karakter kita menjadi orang yang berbeda. Kalau Tuhan izinkan kita diangkat tinggi, tetaplah kau saudara punya kerendahan hati. Jangan menjadi sombong ketika ditegur sudah marah. Mulanya ketika orang sudah ditegur menjadi marah, warning ada sesuatu hal yang salah dari diri kita. Kalau orang ditegur menjadi jengkel bahkan marah, kalau ada sebuah, dia apa akhirnya apa kalau nggak ada sebuah kisah juga di mana di Nabi itu dipenjarakan saudara. Bayangkan sebuah hal yang tragis. Saudara ingat sebuah kisah dari Asa, Raja Asa. Raja Asa pun sama saudara. Dia raja yang benar-benar dipakai Tuhan dengan ajaib. Ketika dia menghadapi pasukan Ethiopia dengan pasukan dia Raja Asa saat itu hanya berapa? Kalau nggak salah hanya 580.000 dengan pasukan Ethiopia saat itu 1 juta.
Pada saat itu dia menghadapi pasukan yang begitu besar. Apa yang dilakukan Raja Asa? Dia datang kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan tolongi kami Tuhan yang lemah ini. Jangan biarkan yang lemah ini Tuhan ditindas oleh kekuatan yang kuat Tuhan. Aku percaya Engkau menjadi pembelaku Tuhan atas. Akhirnya apa? Di tengah-tengah dia menghadapi ancaman yang begitu besar, pasukan daripada Ethiopia saat itu satu. Serasanya nggak mungkin. Dengan pasukan dia untuk menghadapi pasukan yang besar, dia nggak mungkin. Tetapi satu hal yang dia lakukan, dia hanya datang kepada Tuhan, dia hanya bersandar kepada Tuhan, dia teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong dia, dengar apa yang dia katakan. Akhirnya apa? Tuhan tolong dia. Saya percaya hari-hari ini apapun yang saudara hadapin, mungkin saat ini engkau sedang menghadapi sebuah pasukan seperti Ethiopia. Engkau merasa, Tuhan aku gak kuat Tuhan menghadapi ini semua. Rasanya beban masalah yang ada dalam hidupku begitu besar Tuhan. Rasanya kalau aku menghadapi, aku seperti menghadapi raksasa yang ada di depanku Tuhan. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang besar. Yang penting bersandar di mana engkau perlu bersandar. Kalau engkau bersandar dan engkau meletakkan semuanya di kaki Tuhan, percayalah, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti kita, melawan setiap musuh-musuh kita. Ini yang dilakukan. Akhirnya apa? Yang dilakukan apa? Tuhan habisi Ethiopia ini. Tetapi di tengah-tengah itu perjalanan, kalau kita baca firman ini, ketika Raja Asa mulai berkompromi, ketika ada Raja Baisa, Raja Israel saat itu akan menyerang dari Raja Asa, apa yang terjadi? Raja Asa itu pada waktu itu sudah nyaman, merasa aku kuat. Dia merasa begitu dia sudah mulai tinggi hati, apa yang terjadi? Dia mengajak Raja Aram saat itu untuk kerjasama. Ayo kita kerjasama. Untuk apa? Untuk menghancurkan Baisa. Akhirnya apa? Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan apa? Raja Aram saat itu. Dia bersandar kepada manusia. Dia bersandar kepada Raja Aram saat itu. Akhirnya apa? Tuhan marah, Tuhan jengkel. Akhirnya apa? Di tengah-tengah itu Asa mengalami hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, ayo, dari sebuah kisah demi kisah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, saatnya kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terlebih kalau sebentar kita akan tinggalkan tahun ini, tahun 2024 dan masuk di tahun yang baru. Banyak hal yang kita dengar, hal-hal yang gak enak saudara. Benar, gempa megatrust, resesi ekonomi, itu seperti raksasa-raksasa yang ada di depan kita. Kalau kita terus ada di dalam berita-berita ini, terus kita dengar, itu akan membuat lemah kita, iman kita lemah. Tapi saatnya saudara yang perlukan apa? Saudara datang kepada Tuhan, percayakan bahwa hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Yang saudara harus perlukan apa? Saudara harus bangun kubu-kubu pertahanan dalam hidup saudara. Apa? Mulai saudara baca firman, mulai hidup sungguh di dalam Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Bangun mezbah yang kuat di dalam Tuhan. Saya percaya itu seperti saudara sedang membangun sebuah kubu-kubu pertahanan dalam hidup saudara. Dan saya percaya ketika apapun yang akan terjadi di depan kita, di akhir tahun ini atau tahun depan, apapun yang terjadi, badai seperti apapun, saya percaya saudara akan kuat. Karena apa? Karena Tuhan ada dalam hidup saudara. Karena apa? Tuhan akan menyertai kita. Karena apa? Ada jaminan Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap jalan yang kita lalui itu jalan yang enak saudara, jalan tol, jalan yang lurus, enggak pernah. Tapi janji Tuhan dalam hidup kita apa? Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Jadi ketika saudara mengerti akan sebuah penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, dan saudara mengerti akan sebuah jaminan Tuhan hidup kita, apapun keadaan saudara, apapun saudara dibawa kemanapun, kalau ada Tuhan di situ, jangan pernah menjadi takut.
takut. Karena apa? Ada Tuhan di situ. Sekalipun Tuhan aku ada di lembah kekelaman sekalipun, tangan Tuhan yang ajaib akan mengangkat kita dan menolong kita. Sekalipun Tuhan aku dibawa tinggi ke langit Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau tetap menjagai aku Tuhan, dengan karakter yang ilahi yang tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini yang saudara perlukan. Jangan sampai dimanapun posisi kita ada, mungkin saudara ada di tengah, di bawah, di atas, apapun keadaan kita, tetap mengucap syukur. Karena kita percaya saudara dan kita semua ada bagian-bagian yang harus saudara dan kita lakukan di hadapan Tuhan. Ada sebuah tanggung jawab. Karena apa? Ketika saudara diselamatkan, bukan keselamatan untuk diri kita, ada sebuah tanggung jawab. Ada talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mulainya firman Tuhan katakan apa? Pergilah, jadikan semua bangsa apa? Muridku. Keselamatan itu bukan buat diri kita, untuk singgah saudara. Saudara harus pergi, saudara harus melangkah, saudara harus melakukan seperti apa yang Tuhan mau dalam diri saudara. Ini yang saudara perlukan. Bukan kita hanya seperti orang bodoh dikasih sebuah talenta, dia pendem talenta di tanah, dia nggak lakukan apa-apa. Ketika tuannya datang, dia menjadi marah. Tapi kalau saudara dipercaya Tuhan untuk melakukan bagian apapun, percayakan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan melihat besar kecilnya pelayanan yang kita lakukan. Enggak, setiap orang dipercaya dengan kemampuan masing-masing. Jangan pernah iri dengan orang yang dipercaya menjamin 5 kota atau 5 talenta. Jangan pernah iri. Sekalipun 1 talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, tapi kalau saudara melakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, percayalah ada upah yang besar dalam hidup saudara. Karena Tuhan melihat itu semua, bukan berapa besar pelayanan kita, bukan. Tapi hati kita, apa kita sungguh-sungguh mencintai Dia. Amin saudara. Tuhan punya rencana dalam setiap panggilan, dalam setiap hidup kita ini. Ada blueprint yang Tuhan berikan. Satu hal, kalau saudara sudah terpanggil, saya percaya saudara diselamatkan. Ada rencana Tuhan yang indah buat saudara. Ada janji yang Tuhan telah berikan. Tetapi masalahnya saudara, kita harus melewati namanya sebuah proses-proses di dalam setiap hidup kita. Ini yang seringkali yang gak kita sukai. Banyak orang gak mau prosesnya. Orang seringkali hanya menginginkan janji yang Tuhan berikan, aku pasti akan terima. Berkat-berkat yang Tuhan, amin, kita mau terima semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita ini. Tetapi untuk kita menerima, saudara harus melalui namanya sebuah proses perjalanan iman saudara. Masalahnya, ketika sebuah proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu pasti sesuatu yang gak enak. Orang yang diproses harus mengalami sebuah ujian. Orang harus mengalami ujian. Kalau dinyatakan lulus, dia harus banyak nikah. Hari ini, apapun ujianmu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, saudara harus tahu, ngerti Tuhan. Aku tahu Tuhan, yang Tuhan izinkan saat ini aku harus mengalami ujian supaya aku naik tingkat. Tapi jangan sampaikan ketika ujian yang ada dalam hidup saudara, saudara menjadi orang yang bersungut, saudara menjadi marah, dan saudara memakai kebenaran-kebenaran sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Gak bisa saudara. Yang saudara harus lakukan, gimana saudara harus memakai kebenaran firman, kebenaran Tuhan, untuk saudara tetap ada di dalam rencananya, ada di dalam rencana demi rencananya. Malam hari ini, apapun keadaan saudara saat ini, dalam titik apapun saat ini, mungkin kau mengalami masalah, mungkin kau mengalami sebuah badai hidupmu, mungkin saat ini kau mengalami sakit penyakit, kau mengalami tembok-tembok yang besar yang menutupi dalam hidup kita. Apapun masalahmu saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada perkara apapun yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Kalau yang pertama yang saudara lakukan, percayalah kepada apa yang Tuhan berikan.